Shalom sahabatku, kembali sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Sekarang kami ingin kembali untuk mendengar dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Terus tuntun setiap kami ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu. Amin. Pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema berkenan di hatinya. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Yesaya pasal 58, ayat pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya, pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya, kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh, inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Dengan tegas Tuhan menyatakan agar teguran ini disampaikan dan dapat dimengerti oleh umatnya. Sehingga dia berkata, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Apabila kita memperhatikan apa yang menjadi beban di hati Tuhan, sehingga Tuhan merasa perlu untuk menegur dan menentang tingkah laku dan dosa umatnya dengan begitu kuat, padahal umat Tuhan itu sedang berpuasa dan melakukan perbuatan-perbuatan rohani yang luar biasa. Coba bayangkan apa yang mereka lakukan. Yesaya 58 ayat yang kedua. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Namun Tuhan menentang mereka, sebab melakukan perbuatan-perbuatan ritual agamawi tidak sama artinya dengan melakukan firman Tuhan. Memang mereka suka berdoa, suka beribadah, dan belajar untuk mengenal segala jalan Tuhan. Mereka gemar menanyakan tentang hukum-hukum yang benar, dan mereka suka mendekat menghadap Allahnya. Bukankah semua itu adalah perbuatan-perbuatan mulia yang sangat terpuji? Bukankah semua itu adalah hal-hal baik yang kita dorong dan ajarkan untuk dilakukan oleh anak-anak Tuhan di dalam gereja? Namun ternyata semua perbuatan-perbuatan agamawi itu tidak sama dengan melakukan kehendak Tuhan. Berdoa dan berpuasa memang baik, namun yang berkenan di hadapan Tuhan adalah manusia batinia kita, karakter kita yang diubahkan menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Lebih lanjut, kitab Yesaya menegaskan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Yesaya 58 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu
orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Pagi ini, marilah tinggalkan kemunafikan yang dibalut dengan ritual-ritual agamawi yang menjijikkan hati Tuhan. Lakukan firman Tuhan sampai karakter kita pun berubah dan menjadi dupa yang harum baginya. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman yang kembali menegur setiap kami. Ajar setiap kami, biar kami tidak hanya melakukan ritual-ritual agamawi, tapi kami mau terus melakukan kebenaran firman sehingga karakter kami semakin hari semakin disempurnakan. Amin. Jesus loves you and so do I.